Disampaikannya di luar sidang atau di sebelumnya, artinya di luar forum sidang ya. Ya, kami tentu menghimbau ya kepada terdakwa agar lebih fokus untuk mengikuti persidangan dengan menyampaikan fakta-fakta dengan benar dan utuh sehingga bisa membantu proses persidangan ini bisa berjalan efektif. Dan jika memang memiliki informasi-informasi lain yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan, silakan disampaikan di depan majelis hakim supaya itu kemudian juga menjadi fakta persidangan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merespons nyanyian mantan Wamenakar Emmanuel Ebenezer atau Noel yang menuding Partai K dan ormas non-keagamaan yang terlibat kasusnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam pernyataan pada Senin 26 Januari meminta Noel untuk tak melontarkan opini di luar persidangan. KPK lantas menantang Noel untuk membuktikan klaim tersebut secara resmi di hadapan majelis hakim agar ditindaklanjuti secara hukum. Budi berujar, celotehan Noel di hadapan awak media sebelum sidang belum punya kekuatan pembuktian. Namun jika Noel berani mengungkap detail nama parpol dan ormas tersebut dalam sidang, maka akan dicatat sebagai fakta persidangan yang krusial. Menurutnya, tiap fakta yang terungkap di persidangan akan dianalisis secara mendalam oleh tim jaksa penuntut umum KPK. Disinggung mengenai narasi kriminalisasi yang kerap dibangun oleh para tersangka korupsi untuk membangun citra positif, Budi menegaskan bahwa lembaga anti rasuah bekerja berdasarkan alat bukti yang kuat. Budi memastikan KPK tak terpengaruh oleh opini yang dibangun di luar pengadilan. Lebih lanjut, Budi meminta Noel untuk fokus pada jalannya persidangan serta menghormati independensi peradilan ketimbang melontarkan tuduhan pada KPK. Adapun sebelumnya Noel melempar tudingan adanya keterlibatan partai berinisial K dan ormas non-keagamaan yang menerima aliran dana terkait kasusnya. Noel mengatakan bahwa partai dan ormas tersebut hanya menerima aliran dana, bukan terlibat langsung dalam aksi pemerasan. Ia juga turut menuding KPK melakukan kebohongan publik dan menyebut OTT sebagai operasi tipu-tipu. Noel membantah dirinya terjaring operasi tangkap tangan dan mengklaim dijebak dengan dalih undangan klarifikasi. Adapun dalam kasus ini Noel didakwa menerima gratifikasi senilai 3,365 miliar rupiah dan 1 unit motor Ducati Scrambler, serta didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon sertifikasi K3 bersama sejumlah pejabat Kemenaker lainnya. Disampaikannya di luar sidang atau di sebelumnya, artinya di luar forum sidang ya. Ya, kami tentu menghimbau ya kepada terdakwa agar lebih fokus untuk mengikuti persidangan dengan menyampaikan fakta-fakta dengan benar dan utuh sehingga bisa membantu proses persidangan ini bisa berjalan efektif. Dan jika memang memiliki informasi-informasi lain yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan, silakan disampaikan di depan majelis hakim supaya itu kemudian juga menjadi fakta persidangan. Karena setiap fakta persidangan tentu akan dilakukan analisis oleh tim CPU KPK untuk melihat apakah kemudian nanti bisa menjadi bukti baru untuk proses atau untuk pengembangan penyidikan nantinya. Mas, Noel itu kan kayak gede ngomong gitu ya, tadi ngomongin soal Purbaya, hati-hati dan segala macam. Nah, KPK melihat ini tuh akan kayak mengganggu jalannya proses persidangan gak sih Mas? Terus kalau misalnya dia terus keluar-keluar yang gak jelas di luar persidangan, maksudnya di luar materi persidangan itu nantinya akan kayak jaksa penuntut bisa memberi tuntutan yang lebih gak ke Noel. Kami pikir masyarakat sudah semakin cerdas untuk melihat fakta-fakta yang memang betul-betul muncul di dalam persidangan. Karena memang dalam rangkaian persidangan perkara ini banyak informasi ataupun narasi dan juga opini yang dibangun di luar persidangan. Dan tentu kami melihat itu menjadi sesuatu yang kontraproduktif karena bisa menjadi misinformasi yang didapatkan oleh masyarakat. Dalam perkara ini kami pastikan
dari perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini, KPK melakukan penangkapan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi beserta barang buktinya. Artinya semuanya sudah firm, baik aspek formil maupun materialnya, termasuk barang bukti yang kemudian sudah kami tunjukkan ke publik sebagai bagian dari transparansi, termasuk soal konstruksi perkaranya, yaitu dugaan tindak pemerasan berkaitan dengan pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Dan kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus mengikuti jalannya proses persidangan ini untuk mencermati setiap fakta persidangan yang itu memang betul-betul firm berangkat dari bukti-bukti yang diperoleh oleh penyidik yang kemudian disajikan oleh JPU dalam persidangan, termasuk juga jika dalam persidangan itu dihadirkan saksi-saksi yang kemudian menerangkan untuk membantu menjelaskan bagaimana duduk perkara ataupun konstruksi dari perkara ini. Tapi kan sudah ada K-nya kan, nggak mau udah ada partai atau enggak. Terus yang pakai K ini kan sempat pendukung salah satu tokoh kan yang ormas itu. Nah, nggak mau dulu saya ungkap. Nah, yang penting udah keluarnya saya kasih tahu, ormasnya ormas berbasis agama. Kedua, partainya ada K-nya. Cukup itu dulu. Terkait Pak Purbaya, Pak, itu apa kira-kira gimana, Pak? Saya Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel menuding ada ormas dan partai yang turut terlibat dalam kasus pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel bahkan belak-belakan menyebut inisial Partai K dan ormas non-keagamaan yang disebutnya masuk dalam pusaran kasusnya. Meski begitu, Noel masih enggan merinci parpol dan ormas yang dimaksud. Hal ini disampaikannya sebelum dan seusai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin 26 Januari. Noel menyebut partai dan ormas tersebut menerima aliran dana dan tak terlibat aksi pemerasan secara langsung. Dalam kesempatan yang sama, Noel juga menuding KPK melakukan operasi tipu-tipu dalam tiap kasus. Ia lantas menceritakan saat pertama kali dimintai klarifikasi oleh penyidik KPK mengenai kasus pemerasan K3 yang akhirnya menjeratnya tersebut. Menurut Noel, klarifikasi tersebut digunakan untuk mengkonfrontir keterangannya dengan saksi yang sebelumnya diperiksa. Namun tak lama, Noel ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus di Kemenaker. Noel pun menuduh KPK membuat narasi bohong ke publik, terutama mengenai kasus yang menjeratnya. Tanya itu, Noel juga mengaitkan komentarnya itu dengan kasus dugaan korupsi yang sempat membelit ex-direktur utama ASDP, Ira Puspitadewi. Sidang luar biasa, pertanyaan jaksa dan pertanyaan hakim luar biasa kritisnya ya. Ya dikit demi dikit kasus ini akan terungkap. Gitu. Apakah saya terlibat dalam proses ketiga ini atau tidak? Tapi apapun kita serahkan ke hakim dan juga jaksa. Saya yakin independensi mereka, nurani mereka, dan integritas mereka, saya sangat yakin mereka memiliki standar itu. Gitu. Bang Noel, Ya, tadi kan saya udah ngasih clue-nya ya. Kak, dari Kak itu Kak. Warnanya nanti. Tapi kan sudah ada K-nya kan, nggak mau udah ada partai atau enggak. Terus yang pakai K ini kan sempat pendukung salah satu tokoh kan yang ormas itu. Nah, nggak mau dulu saya ungkap. Nah, yang penting udah clue-nya saya kasih tahu, ormasnya ormas berbasis agama. Kedua, partainya ada K-nya. Cukup itu dulu. terkait Pak Purbaya, Pak, itu apa kira-kira gimana, Pak? Saya cuma mengingatkan buat Pak Purbaya, karena apa yang dilakukan Pak Purbaya ini mengganggu pesta poranya para bandit di Republik ini. Siapa banditnya? Saya ungkap atau nggak nih? Saya ungkapin atau nggak? Boleh. Gini, karena kalian tahu kan bahwa kasus saya ini jelas mengganggu yang namanya pengusaha dan juga sebagian elit. Jadi sidak-sidak yang selama saya lakukan ya dinarasikan bahwa saya memeras pengusaha.
Yang paling mudah, ya gunakanlah diksi OTT, operasi tipu-tipu. OTT itu operasi tipu-tipu. Kenapa saya berani menyampaikan ini? Karena definisi OTT dalam KUHP lama dan KUHP baru ya tidak seperti yang selama ini dilakukan oleh KPK. Itu penting harus saya sampaikan ke kawan-kawan bahwa mayoritas yang diteriak-teriakkan OTT oleh KPK itu bohong besar. Jangan ngebohongin rakyat, jangan ngebohongin presiden, karena nanti mereka akan diburu oleh rakyat. Bang, ini partai K ini menoelkan Pak Purbaya ini masih terkait sama partai K juga sih, Bang? Enggak lah, pokoknya ada lah. Ini kan bandit-bandit ini pestanya terganggu. Kalian bisa tahu siapa yang main pasar gelap, siapa yang main baju-baju yang gelap-gelap itu tuh. Belum banyak yang main-main alat mesin-mesin apa itu yang gelap-gelap itu. Pokoknya yang nggak pajak-pajak itulah. Berarti kan sidak sama Pak Purbaya soal tracking kemarin ada? Oh iyalah, pastilah. Checkingnya langsung gampang nge-trackingnya kok. Itu dari yang kecil, belum yang lain-lain yang triliunan itu. Bang, artinya Pak Purbaya harus waspada? Harus waspada, karena dia akan dinoelkan. Gitu. Bang, ini yang kesaksian Abang sampaikan di persidangan nanti nggak, Bang? Ya saya kan sampaikan juga lah. Ini momentum. Makanya saya bangga sekali kawan-kawan hadir dalam persidangan saya. Saya tidak mau narasi-narasi kotor dan narasi-narasi keji yang dilakukan KPK selama ini kan luar biasa terhadap saya. Bunuh dulu karakter Noel. Udah selesai itu tangkap, selesaikan. Jadi siapapun pejabat di Republik ini yang punya prestasi, kemudian berpihak kepada rakyat dan punya popularitas, sikat. Karena itu akan mengangkat ratingnya KPK. Itulah. Nanti baru saya kasih tahu lagi motivasi-motivasinya. Oke. Bang Noel, terkait tadi K3S ini tadi kan saksi nilai sebut ada uang teknis, tapi sebenarnya Bang Noel selama masih menjabat ini beneran ada nerima uang teknis atau Boro-boro sejenis nerima tahu gimana? juga kagak. Gini, saya aja baru menjabat itu Oktober. Setelah Oktober perintah presiden ngurusin Sritek. Nggak ngerti ngurusin gini-ginian. Istilah singkatan dari K3 aja saya nggak ngerti. Bahkan ya kawan-kawan tahu lah. Saya bukan karakter pejabat yang mengedepankan jabatan saya. Saya tahu baru jadi pejabatnya pas ditangkap KPK. Oh ternyata saya pejabat ya. Itu doang. Thank you ya kawan-kawan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.